Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau masuk di depan gereja, pintu gereja, di atas ada gambar di mana Yesus memegang roti, ya. Lalu kemudian ada tulisan "Akulah roti kehidupan", persis dari bacaan hari ini diambil. Kita berkumpul setiap hari Minggu, bahkan ada yang setiap hari untuk mengikuti perayaan Ekaristi seperti pada misa pagi hari ini. Dan dalam perayaan Ekaristi kita menyambut tubuh Tuhan yang oleh Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai roti kehidupan kekal. Roti kehidupan kekal yang telah turun dari surga. Dan barang siapa makan roti kehidupan kekal ini, dia tidak akan mati. Memang kalau kita dengar dalam bacaan Injil tadi, lalu terjadi pergolakan di antara murid. Ada yang percaya, ada yang tidak. Bahkan ada yang kemudian meninggalkan Yesus. Dan Yesus menantang yang masih tinggal, apakah kamu tidak mau pergi juga? Tetapi Petrus mewakili teman-temannya mengatakan, kami percaya dan kami mau mengikuti engkau. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, memang di dalam peribadatan kita seperti misa seperti ini, di sana ada dua bagian penting, ada liturgi sabda dan kemudian ada Ekaristi. Liturgi sabda bisa didapatkan di mana saja. Tetapi liturgi Ekaristi yang kita sebut sebagai perayaan Ekaristi atau misa hanya kita dapatkan dalam gereja Katolik. Dan siapa yang menciptakan dan mengendaki supaya ada perayaan Ekaristi adalah Yesus sendiri. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Dan itulah yang dibuat dalam setiap Ekaristi, setiap perayaan Ekaristi. Nah, mengapa saya mengajak kita untuk merenungkan lebih jauh ini? Supaya kita sungguh membangun relasi kita yang baik dengan Yesus yang menciptakan Ekaristi dan kemudian kita rayakan di dalam kehidupan beriman kita. Jangan sampai kita masuk pada, kalau mau dikatakan penghayatan, masuk pada kebiasaan bahwa perayaan Ekaristi ada perayaan seperti biasa. Bahwa itu dirayakan hari Minggu, itu bisa dibuat di rumah, dan di mana saja. Sekali lagi, perayaan Ekaristi adalah perayaan di mana kita bisa menyambut tubuh Tuhan yang adalah roti kehidupan kekal. Kalau membaca renungan di Rua pada hari Minggu ini, di sana diawali dengan mengatakan ada seorang muda yang pergi belajar di kota lain, berpisah dari orang tua. Tetapi tempat tinggalnya itu jauh dari gereja Katolik. Akhirnya apa yang dia buat? Ya, karena jauh, lalu dia sesekali masuk di gereja Kristen yang lain. Ya, ada ibadat sabda di situ. Tapi tidak ada perayaan Ekaristi. Apakah itu cukup sebagai orang yang beriman Katolik? Tidak. Tidak cukup. Kita harus sampai pada perayaan Ekaristi, pada misa di mana kita menyambut tubuh Tuhan. 30 tahun lebih yang lalu saya bertugas sebagai pastor bantu di paroki Messawa, Polmas.
Dan waktu itu perhubungan masih sangat sulit. Dia harus jalan kaki dari gunung yang satu melewati lembah baru sampai di gunung yang lain untuk mendapatkan gereja stasi. Rumah umat juga berjauhan dari gereja. Tetapi karena jadwal ini sudah jauh hari sebelumnya tiba, cukup banyak umat yang berjalan jauh lalu kemudian datang bermalam di gereja itu supaya bisa mengikuti perayaan Ekaristi yang sesekali saja dikunjungi oleh imam untuk merayakan Ekaristi. Lihatlah, kerinduan untuk menyambut tubuh Tuhan dalam perayaan Ekaristi menjadikan perjuangan imannya dilaksanakan dengan sepenuh hati supaya bisa sampai ke sana dan mengikuti perayaan Ekaristi. Berbeda dengan kita yang tinggal di pusat-pusat kota seperti ini. Ya. Gereja ada di mana-mana dan kemudian kita bisa pilih mau masuk misa yang keberapa. Luar biasa. Pantas ini kita bersyukur pada Tuhan, ya, kesempatan ini. Dibandingkan dengan banyak umat yang harus berjuang keras supaya bisa mendapatkan kesempatan sekali atau mungkin 2 kali dalam setahun untuk merayakan Ekaristi. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita bertanya pada diri kita, apakah kita adalah pribadi beriman yang sungguh memiliki perjuangan untuk merayakan Ekaristi yang adalah sumber santapan rohani kita? Ya. Perjuangan tidak hanya perjuangan karena jauh seperti tadi, tetapi mari kita melihat dalam diri kita, mungkin ada hal-hal yang sungguh harus kita perjuangkan supaya kita pantas dan layak mengikuti perayaan Ekaristi dan menyambut tubuh Tuhan. Kalau saya adalah pribadi, mungkin di tengah-tengah keluarga, saya pribadi yang tidak terlalu gampang memaafkan, mungkin memaafkan istri, memaafkan suami, memaafkan anak, atau memaafkan orang tua. Saya perlu berjuang untuk bisa sampai pada titik memaafkan dengan sesungguhnya supaya saya pantas dan layak untuk menyambut tubuh Tuhan. Kalau tidak, lalu kalau saya menyambut, itu berarti saya tidak sadar bahwa saya menyambut tubuh Tuhan yang adalah suci, yang adalah kudus, yang tidak disambut oleh sembarangan orang. Maka tidak heran di dalam setiap awal Ekaristi di sana ada pemeriksaan batin. Lalu kemudian kita mendoakan doa penyesalan. Saya mengaku, atau mungkin doa tobat, Allah yang Maha Rahim, supaya kita dilepaskan dari hal-hal yang mengganggu kehidupan kita, penghayatan kita, kesadaran kita untuk masuk supaya kita bersatu dengan Tuhan yang kita mau sambut. Ekaristi adalah sumber santapan rohani. Nah, perjuangan. Mari kita bertanya pada diri kita. Apakah diri kita adalah pribadi yang dengan gampang membatalkan misa? Ya, maksudnya begini. Sudah ada jadwal mungkin bersama dengan keluarga, oh ya oke, besok kita ikut misa ya. Misa jam sekian. Tiba-tiba ada teman yang telepon. Bagaimana? Besok kita jalan-jalan naik sepeda, jam berapa?
jam setengah atau jam 8 pagi. Padahal sudah ada jadwal dengan keluarga untuk misa kedua pagi. Langsung dijawab, oh ya, oke, boleh. Kemudian dia batalkan bahwa dia akan ikut misa ini. Itu berarti Ekaristi tidak menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita sehingga dengan gampang kita batalkan. Di mana kesadaran kita, penghayatan kita bahwa dia adalah roti kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, perlu perjuangan di dalam kehidupan kita untuk menjadikan Yesus sebagai roti yang turun dari surga dan percaya bahwa roti itu adalah daging Yesus yang dikurbankan untuk hidup dunia, untuk hidup kita. Untuk hidup dunia, apa yang dimaksudkan? Kita menyantap tubuh Tuhan, itu berarti kita memakan Dia yang mencintai seluruh manusia dan kemudian mengutus kita untuk pergi kemana saja dan menjadikan sesama sebagai orang-orang yang harus dicintai. Saya lihat di medsos kemarin, panitia untuk perayaan Ekaristi dalam rangka kedatangan Bapak Suci Sri Paus semakin disiapkan, ya. Lalu ada ditampilkan orang-orang muda yang mempersiapkan kartu-kartu itu yang akan dipakai masuk di dalam stadion. Dan di antara mereka ada saudara-saudara kita yang beragama Muslim, pakai jilbab. Mereka hadir bekerja. Lihatlah, dia yang kemudian mengangkat Petrus dan kemudian dalam gereja diganti oleh Sri Paus terus-menerus, akan datang ke Indonesia dan kemudian disambut, dipersiapkan oleh kita sekalian sebagai warga bangsa ini. Bukan karena dia, tetapi karena kita percaya Yesus yang telah menghadirkan kasih-Nya kepada dunia ini dibawa, diantar oleh Sri Paus ini untuk membawa kedamaian, untuk membawa pewartaan kasih kepada bangsa ini dan kepada dunia ini. Dan banyak orang menyambut dengan sukacita. Mungkin ada dari antara kita yang juga akan pergi. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, perjuangan ini membutuhkan semangat, membutuhkan keyakinan, membutuhkan kekuatan dalam iman. Kembali lagi, bagaimana kita menghayati Ekaristi? Menjadi pengikut Yesus tidak sama dengan memilih makanan di restoran. Ya. Kita bisa diberi daftar menu itu, atau mungkin juga langsung ditampilkan beberapa jenis makanan lalu kita mulai pilih, oh ya ini. Dan yang kita pilih adalah yang kita rasa ini enak, ini baik. Kemudian kita pilih. Ekaristi tidak seperti itu. Ya. Menjadi pengikut Kristus, kita memilih Kristus karena Dia adalah anak Allah. Bukan karena suka saya lalu saya memilih Dia. Tetapi saya memilih Dia karena Dia anak Allah. Maka hati-hati Bapak Ibu, dalam kehidupan beriman kita, kadang-kadang kita membuat atau meminta pelayanan Ekaristi di rukun atau di keluarga-keluarga. Mari kita renungkan baik poin ini. Apakah
kita merayakan Ekaristi di rumah karena kita percaya bahwa Kristus adalah anak Allah, atau kita mau menjadikan kegiatan rumah kita menjadi kegiatan yang lebih berarti karena ada perayaan Ekaristi. Ini sering terjadi. Sering terjadi. Kadang-kadang, ya mohon maaf, mungkin agak keras ini. Kadang-kadang ada keluarga yang minta Ekaristi, tetapi sebenarnya orangnya jarang ke gereja. Lalu apa yang dicari? Apakah dia percaya bahwa Kristus adalah anak Allah, atau mau menjadikan kegiatannya adalah kegiatan yang ada sedikit warna lain karena ada Ekaristi? Memang sebagai warga gereja, mari kita mengusahakan supaya ada kesempatan-kesempatan yang baik untuk merayakan Ekaristi sebagai satu keluarga, komunitas, dan seterusnya. Itu bagus. Tetapi perlu hati-hati. Jangan sampai kesadaran kita akan arti Ekaristi hilang dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sebagai bagian terakhir dari renungan ini, manusia dan kita sekalian butuh Ekaristi, perlu Ekaristi. Kalau kita butuh dan perlu Ekaristi, lalu kita semakin jauh, kita butuh dan perlu kesadaran akan penghayatan kita bahwa Ekaristi di mana kita menyambut tubuh Tuhan, Dia adalah anak Allah, adalah roti kehidupan kekal. Dan kalau Dia adalah anak Allah yang kita sambut dalam Ekaristi itu, maka tiada hal lain yang lebih penting daripada Ekaristi itu. Karena di situ tidak hanya bertemu dengan Allah, tetapi kita makan tubuh dan darah Kristus itu. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kembali kepada poin pertama tadi, ada sabda dan ada Ekaristi. Sabda adalah kesempatan untuk membuka diri, mendengarkan sabda Tuhan, ajaran Tuhan, supaya sabda dan ajaran Tuhan ini kita hayati, dan kita kemudian mau mengikuti itu, lalu kita bersatu menyambut tubuh Tuhan dalam Ekaristi. Maka tidak heran, puncak dari Ekaristi memang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tetapi puncak Ekaristi adalah justru di dalam doa syukur agung. Dan khususnya pada bagian konsekrasi, di mana tubuh dan darah Tuhan diberkati. Dan lewat konsekrasi itu, roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus yang kemudian kita santap bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, semoga kita semakin menghayati Ekaristi, semakin menjadikan Dia ke penghayatan kita, bahwa Allah hadir, Allah memberi makanan kepada kita untuk kehidupan kekal. Semoga demikian. Amin.